Diam adalah emas, berbicara adalah perak. Nah, salah satu aspek social skill yang dapat meningkatkan daya tarik atau karisma seseorang adalah dengan kemampuan mendengarkannya. Gak semua orang bisa duduk diam dan mendengarkan, namun semua orang itu bisa bicara. Saat kita lahir dari bayi sampai dewasa, kita diajari untuk berbicara, dari menghafal huruf A sampai Z, sampai dengan kosakata tertentu. Lalu, apa gunanya kita diam dan mendengarkan? Coba lu bayangin deh, lu lagi cerita atau bertukar ide dengan temanmu. Lalu temanmu ini memotong cerita lu, dan dia menambahkan ceritanya, atau menambahkan idenya. Lu yang awalnya mau cerita panjang lebar, jadi enggan kan untuk cerita. Nah, maka dari itu, penting dari kita untuk memiliki skill untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Dengan kita diam dan mendengarkan, kita jadi lebih tahu tentang lawan bicara kita. Bahkan nggak cuma itu saja, kita dapat memahami serta membaca lawan bicara kita. Dan yang lebih gilanya lagi, kalau dapat membuat lawan bicara kita bercerita sampai lupa tentang diri mereka, atau istilahnya gampangnya kita kasih makan egonya sampai dia lupa diri. Kita dapat lebih tahu banyak tentang informasi yang lawan bicara kita sampaikan. Bahkan trik ini digunakan oleh para anggota FBI dan psikolog untuk menggali sebuah informasi dari lawan bicara mereka hanya dengan menjadi pendengar yang baik. Lalu bagaimana cara kita agar dapat menjadi pendengar yang baik? Kuncinya adalah kehadiran. Sama seperti video sebelumnya tentang karisma, aspek ini juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita hadir seutuhnya, lawan bicara kita menjadi jauh lebih didengarkan. Contoh saja ketika lawan bicaramu sedang berbicara, cobalah dengarkan kata-katanya. Jangan lu malah main HP atau fokus yang lain, tapi coba beri fokusmu padanya. Kalau kamu gak sabaran, gak bisa hadir seutuhnya, coba kamu gunakan tips ini. Itu dengan merasakan keberadaan tubuhmu. Kamu rasakan kaki-kakimu yang menyentuh tanah, atau kamu bisa merasakan detak jantungmu atau nafas kalau kamu gak bisa. Ini akan membantu kamu untuk lebih hadir seutuhnya. Jadi kamu benar-benar mengerti akan keberadaan sekitarmu. Jadi kamu benar-benar mengerti tentang bahasa yang disampaikan dari lawan bicaramu, suara yang disampaikan oleh lawan bicaramu, tanpa adanya judgement satu apapun. Ini disebut fase meditatif, dan beberapa orang menyebutkan bahwa ini disebut dengan mindfulness. Lalu yang kedua ada empati atau rasa kepedulian terhadap lawan bicaramu. Ini akan membuat lawan bicaramu merasa dipedulikan dan didengarkan. Misal, contoh, saat lawan bicaramu menanyakan kabar padamu, coba tanyakan kabar balik, lalu berikan respon yang baik. Misal aja gini contoh, kabarmu gimana bro? Kemarin aku lihat kamu pergi ke Jakarta ya? Lalu lawan bicaramu menjawab, ya nih, kemarin aku habis pergi ke Jakarta, kamu lagi liburan. Nah, disitulah saatnya kamu tanya balik, wah liburan ya? Liburannya asik ya pasti ya? Mana saja kamu? Nah seperti itulah contohnya. Jadi ketika kamu mulai menanyakan balik saat lawan bicaramu sedang cerita, itulah kamu menunjukkan rasa kepedulianmu. Itu disebut dengan namanya empati. Kamu bisa lakukan itu dengan mengikuti alur lawan bicaramu. Untuk menjadi pendengar yang baik, kamu butuh yang namanya timbal balik. Dan di samping sisi, kamu juga perlu yang namanya mengikuti alur dari lawan bicaramu. Sehingga saat kamu menanyakan balik, itu nggak melenceng dari topik yang dia bahas. Seperti itu. Dan kamu juga bisa terapkan dengan jadi pujian. Atau kalau kamu mau mencoba mengalihkan topik atau menggeser topik, mulailah dengan perlahan. Jadi nggak langsung masuk pindah topik, tapi coba diarahkan dengan halus. Lalu aspek selanjutnya dan nggak kalah penting sebagai pendukung, yaitu adalah ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Kita perlu yang namanya memainkan ekspresi wajah, yaitu dengan senyuman,
untuk memberikan pesan kehangatan pada lawan bicaramu saat mereka sedang bercerita. Ini akan membangun kedekatan emosional, sehingga lawan bicaramu itu jadi merasa dekat, seolah-olah sudah akrab. Salah satu contoh yang bisa saya praktekkan untuk memulai obrolan, ini tips dari saya, yaitu dengan pujian. Anda bisa melakukan pujian ini pada teman atau lawan bicara Anda. Contoh aja gini, wah lama gak ketemu, badan lu makin gede aja bro, lu nge-gym ya? Nah, Anda bisa tanyakan seperti itu dengan contoh sedikit pujian. Lalu pastikan lawan bicaramu akan menjawab, iya nih, hari ini akhir-akhir ini aku juga lagi nge-gym. Kamu coba bisa gali lagi, ikuti alurnya, gym di mana? Nah, setelah itu kamu coba gali sampai bahkan ke suplemen atau bahkan sampai kemanapun itu topik bisa diarahkan. Dan pastikan kamu mengikuti alur dari lawan bicaramu, bukan kamu yang membuat alur, tapi cobalah ikuti alur mereka. Karena dengan kamu mengikuti alur serta kamu mengamati dan hadir seutuhnya, kamu akan melihat, setelah kamu akan menyadari sifat-sifat dari temanmu, atau bahkan kamu akan melihat mana yang bohong dan tidak. Ini adalah ilmu yang khusus ketika kamu belajar mengamati atau menjadi pengamat lah. Istilahnya dengan diam, kamu akan mendapatkan segala informasi yang ada. Atau bahkan kamu bisa membaca segala informasi yang diberikan oleh lawan bicaramu. So, maka dari itu, penting dari kita adalah menjadi pendengar yang baik. Salah satu tips dari saya untuk meningkatkan karisma saat menjadi pendengar yang baik adalah dengan mengikuti alur mereka. Lalu di lain sisi, sesekali Anda coba berikan pujian dan semangat, sehingga membuat mereka terdorong untuk bergerak, akan melakukan sesuatu, sehingga mereka merasa benar-benar didengarkan, merasa diterima. Jadi intinya adalah dengan dengarkan, ikuti alur, dan pengaruhi. Seperti itulah. Jadi gunakan ilmu ini dengan bijaksana, karena ilmu ini saat kamu sudah berhasil mendapatkan empati dan mengikuti alurnya, maka kamu saatnya untuk masuk dalam pengaruhi atau dapat mempengaruhi istilahnya. So, itu saja ilmu yang dapat saya bagikan, dan jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan tinggalkan like dan subscribe kalian sebagai bukti kalian support channel ini. Akhir kata, terima kasih.